Kalian make up ini udah selesai? Dah. Bagi dong. Bagi apa? Bagian nomor tuh saya nggak paham sih. Semuanya nggak ngerti sih. Gimana sih? Tadi kan udah ajarin. Oh, yang ini Pak. Sekarang kita akan ke contoh soal. Di samping saya ada contoh soal insertion sort. Soalnya yaitu urutkan deret berikut dari angka terkecil hingga angka terbesar menggunakan metode insertion sort. Deretan angkanya ada 9, 3, 6, 4, dan 2. Jadi tugas kita adalah mengurutkan 5 angka ini dari yang terkecil dan ke terbesar. Hasil akhir yang kita harapkan yaitu 2, 3, 4, 6, dan 9. Sebelum saya masuk ke penjelasan, saya akan memberitahu akan ada istilah iterasi yang akan sering saya sebut, yaitu artinya pengulangan atau satu putaran dalam loop. Iterasi pertama berarti putaran pertama, iterasi kedua berarti putaran kedua, dan seterusnya. Oke, sekarang mari kita lihat flowchart. Di bagian paling atas ada main. Di sini kita akan deklarasikan variabel-variabel yang dibutuhkan. Akan saya jelaskan fungsi masing-masing variabel berikut. Pertama ada variabel n adalah jumlah data. Dalam kasus ini kita ada 5 data yang akan digunakan. Lalu yang kedua ada variabel i. Variabel ini untuk loop utama. I ini menunjukkan ke data yang sedang kita proses dalam setiap iterasi. I akan berjalan dari 1 sampai 4 karena data pertama dengan indeks 0 kita sudah anggap terurut. Lalu yang ketiga ada variabel j. Variabel ini untuk mundur dan mengecek data-data sebelumnya. Ketika kita proses data dengan indeks i, kita akan membandingkannya dengan data-data sebelumnya menggunakan indeks j. J akan mundur dari i-1 sampai 0 atau sampai ketemu data yang lebih kecil. Lalu yang keempat ada variabel k. Variabel k ini membantu loop untuk input dan output. K digunakan ketika kita mau memasukkan data ke array atau menampilkan isi array. Lalu yang kelima ada variabel key. Key ini sangat penting. Key ini untuk menyimpan nilai sementara dari data yang sedang kita proses. Ketika kita ambil data dengan indeks i, kita simpan nilainya di key. Kenapa? Karena nanti selama proses pergeseran, nilai di R indeks i bisa berubah. Jadi kita perlu simpan nilai aslinya di tempat yang aman. Lalu setelah semua data yang lebih besar digeser ke kanan, baru kita tempatkan key di posisi yang tepat. Dan yang terakhir, R. R adalah array atau deretan tempat kita menyimpan data kita. Array ini berukuran 5 dengan indeks dari 0 sampai 4. Lalu setelah deklarasi variabel, ada loop pertama dari k sama dengan 0 sampai 4. Loop ini untuk menginput data. Di dalam loop ini, kita output tulisan data ke ditambah k plus 1, kemudian kita input nilai ke dalam R dengan indeks k. Jadi kita masukin 5 angka. 9 masuk ke R indeks 0, 3 masuk ke R indeks 1, dan seterusnya. Setelah semua data di-input, ada output data sebelum diurutkan. Kemudian kita tampilkan semua isi array dengan loop k dari 0 sampai 4. Jadi layar akan muncul 9, 3, 6, 4, 2. Nah, sekarang kita masuk ke bagian inti yaitu proses sorting. Perhatikan loop yang besar ini. Loop ini dari i sampai dengan 1 sampai 4. Kenapa dimulai dari 1? Karena seperti yang saya bilang tadi, kita angkat data pertama dengan indeks 0 itu sudah terurut. Jadi kita mulai dari data kedua yaitu indeks 1. Loop ini akan mengiterasi sebanyak 4 kali. Setiap iterasi prosesnya sama, yaitu pertama, simpan data ke key, kedua, set j ke posisi sebelumnya, yang ketiga, loop while untuk membandingkan dan geser data yang lebih besar. Yang keempat, tempatkan key di posisi yang tepat. Yang berbeda di setiap iterasi adalah datanya dan berapa banyak data yang harus digeser. Sekarang saya akan jelaskan iterasi pertama, yaitu iterasi pertama dimulai ketika i sama dengan 1. Array kita saat ini ada 9, 3, 6, 4, 2. Bagian yang sudah terurut hanya 9. Data yang akan diproses adalah 3 di indeks 1. Langkah pertama, key sama dengan R indeks i. Karena i sama dengan 1, maka key sama dengan R indeks 1. Jadi key sama dengan 3. Kita simpan nilai 3 di variabel key supaya tidak hilang selama proses pergeseran. Lalu langkah kedua, j sama dengan i-1. Jadi j sama dengan 0, dan j ini akan kita gunakan untuk mundur mengecek data-data sebelumnya. Lalu yang ke langkah ketiga, sekarang kita masuk ke loop while. Kondisi loop while adalah j lebih besar sama dengan 0 dan r indeks j lebih besar dari k. Mari kita cek. Dalam kondisi pertama, apakah j lebih besar sama dengan 0? Ya, karena j sama dengan 0.
Lalu kondisi kedua, apakah R indeks J lebih besar dari K? R indeks 0 artinya nilainya 9. K nilainya 3. Lalu artinya apakah 9 lebih besar dari 3? Dan jawabannya ya. Karena kedua kondisi true, maka kita eksekusi isi loop while. R indeks J plus 1 sama dengan R indeks J, artinya R indeks 1 sama dengan R indeks 0. Jadi R indeks 1 yang tadinya kita R indeks J plus 1 sama dengan R indeks J. Artinya R indeks 1 sama dengan R indeks 0. Jadi R indeks 1 yang tadinya indeks J plus 1 sama dengan R indeks J. Artinya R indeks 1 sama dengan R indeks 0. Jadi R indeks 1 yang tadinya 3 sekarang jadi 9. Kita geser angka 9 dari posisi 0 ke posisi 1. Kemudian J sama dengan J minus 1. Jadi J sekarang jadi minus 1. Kita cek kondisi while lagi untuk putaran kedua. Pada kondisi pertama, apakah J lebih besar sama dengan 0? Tidak, karena J sekarang minus 1. Lalu kondisi false dan loop while berhenti. Lalu langkah keempat, setelah keluar dari loop while, kita tempatkan K di posisi yang tepat. R indeks J plus 1 sama dengan K. Jadi R indeks 0 sama dengan 3. Dan hasil iterasi pertama yaitu 3, 9, 6, 4, dan 2. Perhatikan dua data pertama sudah terurut, karena 3 lebih kecil dari 9. Nah, sekarang proses sudah jelas ya. Sekarang untuk iterasi 2-4, prosesnya sama persis. Yang beda cuma angkanya aja, dan berapa banyak data yang akan digeser. Saya akan menjelaskan dengan singkat, yaitu iterasi kedua, I sama dengan 2, K sama dengan 6, lalu loop while jalan 1 kali, dan geser data 9 ke kanan. 3 tidak digeser karena lebih kecil dari 6. Lalu tempatkan 6 setelah 3. Dan hasilnya angka 3, 6, 9, 4, dan 2. Lalu iterasi ketiga, I sama dengan 3, K sama dengan 4, dan loop while akan jalan 2 kali. Geser 9, geser 6, dan 3 tidak digeser karena lebih kecil dari 4. Lalu tempatkan 4 setelah 3. Jadi hasilnya ada 3, 4, 6, 9, 2. Lalu iterasi yang terakhir, iterasi 4. I sama dengan 4, K sama dengan 2, dan ini angka terkecil jadi harus ke posisi paling depan. Loop while ini jalan 4 kali dan akan menggeser 9, 6, 4, dan geser 3. Semua data akan digeser dan tempatkan 2 di posisi 0. Dan terdapat hasil akhir yaitu 2, 3, 4, 6, dan 9. Dan semua data sudah terurut dengan sempurna. Dan lihat, semakin kecil angka K-nya, semakin banyak data yang harus digeser. Iterasi pertama cuma geser 1 data, iterasi kedua cuma geser 1 data, iterasi ketiga geser 2 data, dan iterasi keempat geser 4 data. Setelah proses sortir selesai, flowchart akan menampilkan output data setelah diurutkan. Kemudian loopkan dari 0 sampai 4 untuk menampilkan semua data. Jadi, di layar akan muncul 2, 3, 4, 6, 9. Dan flowchart akan berakhir di N, dan program pun selesai. Total ada 4 iterasi untuk mengurutkan 5 data. Setiap iterasi, satu data baru masuk ke dalam bagian yang sudah terurut dengan cara menggeser data yang lebih besar ke kanan. Tuh, gini lah caranya tuh. Terus lanjutannya gimana, Boy? Tadi aku tanya dia sih sebenarnya lanjutannya. Gimana dia? Panggil aku lah. Gini sih loh. Kenapa woi? Ajarin kami susah sih. Udah deh. Aduh, gini loh. Tadi kan aku juga udah bilang sama Jessica. Nah, bagian tengah ini namanya selection short. Gampangnya gini, program ini bakal ngecek dulu 2 angka paling depan buat nyari mana yang paling kecil. Terus setelah ketemu, dia lanjut ngecek lagi 2 angka berikutnya buat nyari angka kecil selanjutnya. Jadi alurnya kayak kamu lagi beli barang atau lagi milih barang termurah satu persatu. Lihat 2 dulu, pilih yang paling murah, lalu lanjut ke pasangan berikutnya sampai ketemu urutan yang paling kecil ke besar. Contoh soal selection. Program dimulai dengan deklarasi variabel bertipe integral yaitu NIJK, index dan temps. Setelah itu dilakukan deklarasi array bernama R yang memiliki 5 elemen, yaitu deklarasi selesai. Program masuk ke bagian pengisian data. Program menjalankan perulangan for dengan variabel K dimulai dari 0 sampai 4.
Di dalam perulangan ini, program menampilkan output berupa tulisan dalam petik 2 data ke sesuai nomor indeks. Setelah itu, program meminta input dari pengguna untuk mengisi R dalam kurung K. Jika seluruh elemen telah diinput, program menampilkan output bertulisan dalam petik 2 data sebelum diurutkan. Berikutnya, program menjalankan perulangan for dari K sama dengan 0 sampai 4 untuk menampilkan nilai-nilai yang ada di dalam array sebelum dilakukan proses pengurutan. Lalu program menjalankan perulangan for pertama dengan variabel i dari 0 sampai 3. Pada setiap iterasi, program melakukan assign, yaitu menetapkan mindex sama dengan i sebagai posisi nilai terkecil sementara. Kemudian program menjalankan perulangan for kedua dengan variabel c dimulai dari i plus 1 sampai 4. Di dalam perulangan ini terdapat percabangan if jika ditemukan nilai r dalam kurung j yang lebih kecil dari nilai mindex, maka program melakukan assign, yaitu memperbarui mindex sama dengan j. Setelah pengecekan selesai, program melakukan if yang lain. Jika mindex tidak sama dengan i, maka program harus melakukan pertukaran nilai. Proses swap dilakukan dengan 3 assign. Nilai r dalam kurung i disimpan ke tabs. Nilai r dalam kurung i diisi dengan r mindex. Dan nilai r dalam kurung mindex diisi dengan nilai yang ada di tabs. Setelah seluruh proses pengurutan selesai, program menampilkan output bertulisan dalam petik 2 array setelah diurutkan. Berikut program menjalankan for terakhir, yaitu for dari K sama dengan 0 sampai 4, dan setiap iterasi program memberikan output R dalam kurung K untuk menampilkan seluruh elemen array yang sudah tersusun rapi. Setelah semua langkah selesai, program pun berakhir. Nah, jadi gitu loh. Sekarang ngerti kan? Tapi yang sudah bagian itu kok Nah, itu tadi punya aku bagiannya error dikit belakangnya nih. Tapi aku dengar katanya Jenny udah selesai loh. Coba panggil Jenny ya. Jenny. Oh, Jenny sini. Sini loh, Jen. Bubble sort adalah algoritma pengurutan sederhana yang bekerja dengan cara berulang kali membandingkan dan menukar elemen-elemen yang berdekatan jika urutannya salah, hingga seluruh data terurut dengan sempurna. Perhatikan contoh soal bubble sort ini. Kita diminta untuk mengurutkan deretan angka ini dari yang terkecil hingga yang terbesar menggunakan metode bubble sort. Sebelum masuk ke flowchart, mari kita pahami dulu apa itu bubble sort. Bubble sort adalah algoritma pengurutan yang bekerja dengan cara membandingkan dua angka yang bersebelahan. Jika angka di sebelah kiri lebih besar dari angka di sebelah kanan, maka kedua angka itu akan ditukar posisinya. Oke, sekarang kita lihat flowchartnya nih. Di bagian paling atas, langkah pertama adalah mendeklarasikan variabel. Nah, deklarasinya ada variabel n, i, j, k, dan temp sebagai integer atau bilangan bulat. Setelah itu ada deklarasi array dengan variabel r dan array size-nya 5. Nah, array ini seperti kotak penyimpanan yang bisa menampung angka. Jadi array size-nya di sini kita kasih 5 dan nanti akan kotaknya akan menampung 5 angka sekaligus nih. Selanjutnya kita set n sama dengan 5, yang artinya kita akan menyimpan 5 angka. Oke. Selanjutnya kita masuk ke loop pertama dengan variabel k sama dengan 0 sampai 4. Ini adalah proses input data. Di sini, program akan meminta kita memasukkan data sebanyak 5 kali. Perhatikan outputnya nih. Masukkan data ke bla bla bla. Nah, lalu diikuti nomor urutnya. Untuk contoh soal kita akan input angka ini 3, 6, 4, 9. Dan misalnya kita tambahkan angka 2
untuk melengkapi 5 data. Jadi, array kita sekarang berisi 3, 6, 4, 9, dan 2. Oke, setelah semua data diinput nih, program akan menampilkan pesan data sebelum diurutkan. Nah, kemudian ada loop lagi dengan variabel k sama dengan 0 sampai 4 untuk menampilkan semua isi array. Jadi di layar akan muncul 3, 6, 4, 9, dan 2. Nah, ini adalah bagian inti dari bubble sort. Perhatikan baik-baik ya. Oke, pertama ada loop luar. Loop luar dengan variabel i sama dengan 0 sampai variabel n kurang 2. Karena variabel n sama dengan 5, maka variabel i akan berjalan dari 0 sampai 3. Jadi ada 4 putaran. Kenapa sampai n kurang 2? Karena di putaran terakhir data sudah pasti terurut semua. Oke, yang selanjutnya adalah loop dalam. Loop dalam dengan variabel j sama dengan 0 sampai variabel n kurang variabel i kurang 2. Loop variabel j ini berfungsi untuk membandingkan elemen yang bersebelahan. Perhatikan, batas loop variabel j berkurang setiap putaran variabel i bertambah. Kenapa sih? Karena setiap putaran, angka terbesar sudah pasti ada di posisi paling belakang. Jadi, nggak perlu dicek lagi. Selanjutnya, proses perbandingan dan penukaran. Sekarang bagian yang paling penting nih. Ada kondisi R variabel j lebih besar dari R variabel j tambah 1. Yang artinya R variabel j adalah elemen di posisi j dan R variabel j tambah 1 adalah elemen tepat di sebelah kanannya. Jadi kita membandingkan dua angka yang bersebelahan. Jika kondisinya true, R variabel j lebih besar dari R variabel j tambah 1, maka kita tukar posisinya. Caranya? Pertama, temp sama dengan R variabel j. Nah, simpan dulu nilai R variabel j ke variabel sementara bernama temp. Ini kayak parkir dulu nih angkanya ke temp. Sekarang selanjutnya ada R variabel j sama dengan R variabel j tambah 1. Nah, pindahkan nilai R variabel j tambah 1 ke posisi R variabel j. Selanjutnya, R variabel j tambah 1 sama dengan temp. Nah, pindahkan nilai yang tadi diparkirkan di temp ke posisi R variabel j tambah 1. Nah, dengan 3 langkah ini, kedua angka berhasil bertukar posisi. Nah, jika kondisinya false, R variabel j lebih kecil atau sama dengan R variabel j tambah 1, gak ada yang dilakukan. Lanjut ke perbandingan selanjutnya. Setelah proses pengurutan selesai, program menampilkan pesan data setelah diurutkan. Kemudian ada loop terakhir nih dengan variabel k sama dengan 0 sampai 4 untuk menampilkan hasil akhir. Nah, dan hasil akhirnya tadi adalah 2, 3, 4, 6, dan 9. Data sudah terurut dari yang terkecil ke yang terbesar, dan program pun berakhir di sini dengan N. Jadi itulah cara kerja bubble sort.